Halo teman-teman semuanya, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu tata bahasa dalam bahasa Korea. Tata bahasa apa sih yang akan saya jelaskan dalam video ini? Jadi tata bahasa yang akan saya jelaskan adalah tata bahasa N-I Godenyo. Apa sih itu tata bahasa N-I Godenyo? Nah, teman-teman, N di sini noun ya, atau kata benda, plus I Godenyo. Kenapa sih kok I-nya ada di dalam kurung, sedangkan Godenyo-nya ada di luar kurung? Kenapa tuh? Tapi sebelum kita lanjut membahas tentang tata bahasa N-I Godenyo, di sini saya akan menjelaskan dulu kapan digunakannya tata bahasa ini. Jadi, tata bahasa N-I Godenyo itu digunakan untuk menyampaikan pikiran sendiri tentang alasan yang berkaitan dengan pernyataan sebelumnya, atau menekankan sebuah alasan, atau bisa juga menekankan sebuah fakta yang ada. Nanti mungkin teman-teman masih ada yang bingung nih, wah maksudnya seperti apa penggunaannya? Nanti akan saya berikan contoh ya. Tapi di sini kita lanjut ke peletakannya. Peletakannya seperti apa sih? Jadi di sini ada dua, yaitu ada konsonan dan vokal. Kalau misalkan berakhiran katanya konsonan atau ada bacimnya, bacim O ya, maksudnya di sini bacim O ini ada bacim. Tapi kalau bacim X ini tidak ada bacim alias huruf vokal. Jadi kalau misalkan yang berakhiran konsonan itu ditambahkannya I, Go, Den, Nyo. Tapi kalau misalkan tidak ada bacimnya alias berakhiran huruf vokal, ditambahkannya Godenyo. Kita lihat contohnya ya, di bawah sini tuh ada hakseng. Hakseng ini kan ada huruf ing di bawahnya, ini yang disebut bacim. Nah, huruf bacim ini adalah huruf konsonan. Jadi ditambahkannya apa nih? I Godenyo atau Godenyo. Karena di sini ada huruf vokal, ada bacim, berarti ditambahkannya I Godenyo menjadi haksengi Godenyo. Terus yang kedua, di sini ada hagyo. Nah, hagyo ini kan berakhirannya vokal, tidak ada bacim dan hurufnya ini vokal gitu, bukan konsonan. Jadi ditambahkannya Godenyo. Hagyo menjadi hagyo Godenyo. Jadi kalau misalkan yang berakhiran katanya konsonan, kata benda ya, karena kan ini kita noun nih, belajarnya tentang N-I Godenyo. N ini noun ya, kata benda. Jadi untuk kata benda yang berakhirannya konsonan, itu ditambahkannya I Godenyo yang ada bacimnya. Tapi kalau misalkan tidak ada bacimnya yang berakhiran vokal, itu ditambahkannya Godenyo. Contohnya kayak yang tadi, hakseng jadi haksengi Godenyo. Kalau hagyo, hagyo Godenyo. Nggak pakai I karena di sini berakhirannya vokal, bukan konsonan. Sekarang kita masuk di contoh kalimat. Di sini contoh kalimat yang pertama, Chonchoni malsem hejuseyo weguk sarami Godenyo. Nah, artinya di sini saya juga udah nulis arti bahasa Indonesianya ya. Bicaranya tolong pelan-pelan karena saya orang asing. Karena di sini saya yang berbicara sebagai subjeknya, jadi di sini saya tulisnya di dalam kurung ya. Karena saya orang asing. Nah, fungsi dari untuk menekankannya di kalimat yang ini, weguk sarami Godenyo. Jadi untuk menekankan bahwa saya ini orang asing loh. Jadi tolong bicaranya pelan-pelan ya. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Chonchoni malsem hejuseyo weguk sarami Godenyo. Bicaranya tolong pelan-pelan ya, karena saya orang asing. Nah, sayanya ini untuk menekankan bahwa sayanya adalah orang asing. Jadi tolong bicaranya pelan-pelan. Nah, mungkin di sini situasi penggunaannya, kan saya orang Indonesia nih, ingin berlibur ke Korea Selatan. Bahasa Koreanya belum lancar. Terus tiba-tiba ada orang Korea yang ngajak saya, ada orang Korea yang ngajak saya ngobrol gitu. Ngobrolnya cepet banget ngomongnya. Nah, karena di sini saya masih proses pembelajaran bahasa Korea, belum bisa cepet-cepet. Nah, di sini saya ngucapin kalimat seperti ini. Chonchoni malsem hejuseyo weguk sarami Godenyo. Tolong bicaranya pelan-pelan karena di sini ingin menekankannya ke sayanya ya, karena saya orang asing. Nah, ini dia contoh yang pertamanya. Jadi untuk menekankan sebuah kalimat pernyataan atau juga fakta yang ada. Fakta yang ada tuh apa? Faktanya adalah kalau saya weguk saram atau orang asing. Kan itu sebuah fakta karena saya orang Indonesia, bukan orang Korea. Makanya saya meminta untuk lawan bicara berbicara bahasa Koreanya tolong pelan-pelan karena saya orang asing. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menekankan kepada si saramnya, yaitu sayanya gitu, karena saya orang asing. Jadi tolong berbicara bahasa Koreanya pelan-pelan. Ini contoh yang pertama. Terus di sini ada contoh juga yang kedua. Contoh yang kedua di sini sama, saya juga sudah menulis bahasa Indonesianya di bawah. Di sini ada 제가 지금 수업 중이거든요. Jonwa Haji Maseo, yang artinya sekarang saya lagi ada kelas gitu.
Jadi tolong jangan telepon. Nah, di sini situasinya untuk menekankan bahwa sekarang ini saya lagi ada kelas. Nah, di kelasnya itu mungkin sedang ada sonsengnim, lagi ada guru, sedangkan HP kita di saku celana atau di saku baju atau di tas itu selalu bergetar gitu, pakai mode getar handphonenya. Mungkin ada yang telepon mulu. Jadi seorang ini, aduh ini siapa sih yang nelpon? Jadi pas lagi dilihat, wah buru-buru langsung dibales. Jonwa Haji Maseo gitu, jangan telepon karena jega jigen suap jungi godenyo. Karena sekarang aku sedang ada kelas gitu, menekankan bahwa kitanya nih lagi ada kelas gitu, sayanya lagi ada kelas, jadi tolong jangan telepon dulu ya, jangan ganggu dulu gitu. Jadi di sini untuk menekankan sebuah fakta bahwa kitanya sedang ada kelas gitu, kitanya sedang ada kelas, dan menekankan ke lawan bicaranya yang orang ini nelpon ke kita gitu ya. Makanya di sini kita bilang Jonwa Haji Maseo gitu, jangan telepon dulu karena sayanya lagi ada kelas gitu, menekankan bahwa kitanya nih lagi ada kelas yang sedang berlangsung gitu ya. Nah, ini dia contoh yang keduanya. Terus contoh yang ketiganya, ini dia contoh yang ketiganya. Di sini ada ibunen jenam donsengi godenyo ohe anjogesoyo. Di sini artinya adalah orang ini adik laki-lakiku, jadi tolong jangan salah paham. Mungkin di sini kita menggunakan situasi seperti ini. Ada perempuan, dia membawa adiknya pergi gitu, lagi jalan berdua, adik kakak nih, adiknya laki-laki. Terus pas lagi di jalan ketemu sama pacarnya, pacar si perempuan ini ya, pacar kakaknya. Terus tiba-tiba si pacarnya ini, si cowoknya kaget, lah kok ini pacarku lagi sama cowok lain gitu. Nah, sedangkan si pacar cowoknya ini nggak tahu bahwa si ceweknya ini punya adik. Nah, di sini kakak perempuannya ngomong, ibunen jenan donsengi godenyo ohe anjogesoyo. Jadi ini adalah adik laki-lakiku, jadi tolong jangan salah paham, ibaratnya jangan cemburu gitu. Karena di sini si kakak perempuan menekankan ke namja cinggunya bahwa ini adik laki-lakiku loh gitu. Jadi jangan salah paham. Nah, di sini menekankannya bahwa si adik ini si laki-laki ini yang tadi berdua sama kakaknya menekankan bahwa si kakaknya bilang ke pacar cowoknya, ini adik laki-laki saya gitu. Jadi jangan salah paham gitu. Jadi penggunaan dari i godenyo atau godenyo itu untuk menekankan sebuah fakta yang ada atau bisa juga alasan yang ingin kita sampaikan kepada lawan bicara. Nah, ini contoh yang ketiga. Terus berikutnya di sini juga ada contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat ini dia. Contoh yang keempat itu 저는 한국으로 여행 가고 싶어요. 제가 가장 보고 싶은 바다가 제주도의 바다거든요. Nah, di sini ini udah saya garis bawahi ya. Nah, di sini aku ingin sekali pergi liburan ke Korea gini. Laut yang paling ingin saya lihat adalah laut Pulau Jeju. Nah, di sini menekankan bahwa si pembicara tuh ingin menekankan bahwa fakta yang ada adalah kita ingin pergi pengen pergi nih ke Korea gini. Cuman ke Koreanya Korea yang mana gitu. Oh, pengen perginya ke Pulau Jeju. Kenapa kok pengen ke Pulau Jeju? Karena ingin melihat laut. Karena laut yang paling ingin saya lihat adalah laut di Pulau Jeju. Makanya di sini ditekankannya adalah di kata badanya atau di kata lautnya. Laut milik Pulau Jeju gitu ya, Jejudoe Bada Godenyo. Nah, di sini menekankan kepada Jejudoe Bada Godenyonya, ke lautnya. Bahwa ini faktanya adalah si orang ini pengennya tuh ingin saya lihat adalah laut yang ada di Pulau Jejunya. Seperti itu. Ini contoh dari contoh yang keempat. Terus berikutnya contoh yang kelima, ini dia. Nah, contoh yang kelima, dalam juenan balie gata. Jadi pengucapannya gini, dalam juenan balie gata ol kaheo iljuil dongan hyuga godenyo. Saya berpikir untuk pergi ke Bali minggu depan, untuk selama liburan di minggu depan. Jadi di sini menekankan bahwa si pembicara ini ingin liburan ke Bali minggu depan. Nah, menekankan liburannya itu adalah di minggu depannya gitu. Iljuil dongan hyuga godenyo. Dan di sini menekankannya di liburannya, bahwa liburannya itu di minggu depan. Nah, di minggu depan ini mau kemana? Mau ke Bali. Jadi gitu. Kurang lebih ini dia contoh yang kelima. Nah, mungkin dari contoh yang percakapan juga ada nih. Ini contoh yang terakhir ya. Contoh yang keenam. Nah, di sini Gang ngomong, Minjong shi,
Jobunirang mani 닮은 것 같아요. Terus si Minjong bilang, "네, 제 동생이거든요." Nah, si Ga ini bilang, artinya gini, "Minjong sih, orang itu kok mirip sama kamu ya," gitu. Terus abis itu Minjong bilang, "Iya, karena ini adik saya," gitu. Biasanya kan kalau adik sama kakak tuh ya walaupun tidak mirip 100% tapi ada lah ya kesamaan itu mirip-mirip sedikit gitu. Nah, di sini makanya Minjongnya bilang, "네, 제 동생이거든요." Di sini menekankan, "Iya, karena ini adik saya." Menekankannya bahwa si adiknya ini adik saya loh, kayak gitu. Karena ini adik saya. Jadi fungsi dari igodinyo dan godinyo itu sekali lagi untuk menekankan sebuah alasan atau fakta yang ada yang ingin dibicarakan. Jadi ini dia contoh yang terakhir, yang keenam. Nah, di sini saya juga ingin memberitahu kepada teman-teman semua bahwa tata bahasa N-I Godinyo dan N Godinyo ini hanya bisa digunakan untuk berbicara aja ya, hanya untuk speaking, berbicara kepada lawan bicara. Tidak bisa dan tidak berlaku untuk tulisan, melainkan hanya untuk speaking aja, berbicara. Kenapa? Karena pada dasarnya tata bahasa Korea itu yang penggunaannya digabungkan untuk menjadi suatu kalimat itu ada yang bisa untuk menulis saja, ada yang bisa untuk berbicara saja, dan ada juga yang bisa digunakan untuk keduanya. Jadi seperti itu, dan terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video kali ini bisa menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih, kamsahamnida.